Astaghfirullah. Apa saja 3 perkara ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukaddimah. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan mengucapkan salam. Sekalipun di rumah kita tidak ada penghuninya, apalagi ada penghuninya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an adalah pembantu Rasul selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunay, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, kalau engkau masuk ke rumah keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas untuk mengucapkan salam dalam bentuk perintah. Fasallim, ucapkan salam. Apa alasan Nabi? Yakunu barakatan alaika, karena dengan mengucapkan salam engkau akan dapat berkah. Wa ala ahli baitika, dan berkah itu juga akan dikenakan kepada keluargamu. Jadi kita yang mengucapkan salam akan berkah, satu keluarga yang menghuni dalam rumah juga akan berkah. Ya tentu, karena kita tahu bahwa dalam ucapan salam itu juga ada kalimat barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada 3 doa. Pertama, meminta keselamatan. Jadi kalau kita masuk rumah kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita meminta seluruh penghuni rumah itu selamat. Ya, selamat itu macam-macam, bisa selamat dari penyakit, selamat dari bahaya, selamat dari hal-hal yang bisa kemudian mengganggu dan begitu seterusnya, yang menakutkan. Kemudian yang kedua, adanya doa rahmat di situ, di mana kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar kasih sayangnya memenuhi rumah kita. Dan yang ketiga, tentunya ini yang kita inginkan, keberkahan. Berkah itu artinya luzumul khair, kebaikan yang menetap dan terus bertambah. Karena selain daripada salam itu sendiri mendatangkan barakah, ikhwan, salam sendiri adalah amalan terbaik dalam Islam. Makanya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasul bertanya soal ayyul islami khair, Rasul, ibadah yang paling utama dalam Islam itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan orang-orang yang mereka berhajat kepada makanan, fuqara wal masakin, kemudian ucapkan salam kepada yang anda kenal atau yang tidak anda kenal. Karena di antara ciri-ciri kiamat itu, ciri-ciri dekatnya kiamat, ketika orang itu hanya mengucapkan salam ke yang dikenal saja. Kita mengucapkan salam karena satu jemaah kajian. Kalau bukan jemaah pengajian, mana mau mengucapkan salam? Ngapain saya mengucapkan itu, jemaah lain itu katanya. Padahal Rasul mengatakan ucapkan salam ke yang dikenal atau yang tidak dikenal. Anehnya lagi, kalau ada orang yang tidak dikenal kemudian antum mengucapkan salam, bukannya dijawab, ditengokin muka antum tuh, didekatinya antum nanti, kapan antum kenal anak? Padahal syariat mengucapkan salam itu tidak mesti kenal, kan begitu. Inilah yang kemudian sunnah mahjurah namanya, sunnah yang ditinggalkan. Padahal kita tahu bahwa di antara syarat masuk surga adalah menyebarkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu
afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afshus salam bainakum, kata Rasul. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan sesuatu yang bisa mengikat sesama kalian sehingga tumbuh saling cinta kalian? Maka Rasul katakan, sebarkan salam di antara kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini penyebab pertama. Kalau sampai kita tinggalkan mengucapkan salam ketika masuk rumah, itu sama dengan menghilangkan berkah dalam rumah. Apalah susahnya mengucapkan salam? Assalamualaikum. Sudah saya wakili Ustaz sama bel, katanya. Bel kan ada tuh yang kalau dipencet Assalamualaikum, suara bel gitu. Salam itu ibadah badan, tidak bisa diwakili dengan bel. Ya, bel itu hanya ngasih tahu bahwa ada orang datang. Selebihnya kita ucapkan salam. Ustaz, di rumah itu tidak ada orang, istri tidak ada, anak tidak ada, saya pulang sendirian, atau sebaliknya mungkin istri mau ke rumah, suami tak ada, anak tak ada, sekolah semuanya, tidak masalah, karena ada yang menjawab. Siapa? Para malaikat. Malaikat yang menjawab. Ya, Assalamualaikum, nanti malaikat yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hakikatnya ikhwatu fiddin, salam sendiri masuk dalam kategori doa. Jadi kalau kita mengucapkan salam itu hakikatnya kita sedang berdoa sebenarnya. Berdoa keselamatan, berdoa minta rahmat, dan doa minta berkah sebenarnya. Artinya karena salam ini bagian daripada doa, berarti mencakup seluruh keutamaan doa ada pada salam tuh. Sebutkan apa keutamaan doa, maka itu semua ada pada salam. Makanya jangan sampai bakhil mengucapkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan basmalah. Ketika kita masuk ke dalam rumah itu, kita buka pintu bismillah, kemudian masuk, langkahkan kaki, atau ketika keluar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kullu kalamin au kullu amrin dzibalin la yuftah bi dzikrillahi fa huwa abtar ay aqta. Hadis ini dikeluarkan Syekh Su'aib Al-Arnaud, dan ada yang mengatakan sanadnya lemah tetapi jalurnya banyak, sehingga sebagian para ulama ada yang menghasankan, seperti contohnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Ibnu Daqiq Al-Id, dan banyak para ulama yang mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, setiap perkara atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka terputuslah berkahnya. Dan ketika kita mengucapkan basmalah, bismillah, kemudian masuk, bismillah ini lafaz zikir. Berarti kalau seandainya kita mengucapkan kalimat bismillah, berarti kita sedang memasukkan barokah ke dalam rumah. Artinya kalau kita tidak baca basmalah, berarti kita tidak sedang memasukkan keberkahan dalam rumah, sehingga ketika rumah tidak berkah, apa yang terjadi? Maka setan akan datang rombongan-rombongan masuk ke dalam rumah. Perhatikan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, idza dakhala ar-rajulu baitahu, bila mana ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallah inda duhulihi wa inda ta'amihi, kemudian dia membaca basmalah saat masuk ke dalam rumah atau saat hendak makan, qala syaitan, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Kata syaitan nih, kepalanya, ketuanya mengatakan kepada anak buahnya, malam ini tidak ada tempat menginap bagi kalian, dan malam ini tidak ada tempat makan untuk kalian di rumah ini. Kemudian Rasul mengatakan, wa idza dakhala
falam yadhkurullaha inda dukhulihi. Qala syaitan, maka apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah dan tidak membaca basmalah ketika masuknya, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asha. Maka syaitan akan mengatakan kepada anak buahnya, malam ini ada tempat tidur untuk kalian di rumah ini, karena penghuninya tidak baca basmalah ketika masuk. Malam ini ada hotel, ada hotel, tengok rumahnya lah. Kalau rumahnya ya biasa-biasa ya hotel kelas melati gitu. Kalau yang agak mewah hotel bintang kan itu ya. Ini ada hotel untuk kalian, malam ini nginap semua kalian di sini. Maka setan akan datang dari mana-mana, kumpul semua di rumah kita. Dan kalau orang itu juga tidak baca basmalah ketika makan, ditambah lagi, bukan hanya ada tempat tinggal bagi kalian, ada makan malam lagi. Kan enak tuh, udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan malam lagi. Dari sini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa dua perkara ini sebenarnya kalau kita lazimkan, maksudnya kita terus mengamalkannya, maka rumah kita akan penuh dengan berkah. Cukup mengamalkan dua perkara ini. Ketika masuk baca basmalah, keluar baca basmalah. Ketika masuk baca assalamualaikum, kita keluar baca assalamualaikum. Kalau terus kita amalkan, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr ini, dia mengatakan itu cukup mendatangkan sebanyak-banyak berkah ke dalam rumah. Tapi kalau ditinggalkan, semua berkah hilang. Semua berkah hilang. Subhanallah, padahal dua perkara ini saja dilazimkan, luar biasa. Tapi saya tambah satu lagi, ya, rumah akan menjadi berkah ini kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadikan malaikat enggan masuk rumah. Jangan melakukan perkara-perkara yang malaikat tidak mau masuk rumah. Maksudnya malaikat rahmat. Kalau malaikat maut ya tetap masuk rumah. Nggak ada cerita malaikat maut dijegal tuh. Ataupun malaikat hafadhah, penjaga, pencatat, ya tetap masuk rumah, dia nyatat, ya kan? Yang dimaksud di sini malaikat rahmat. Karena ada perkara-perkara yang kalau ada di rumah kita ini, malaikat rahmat tak masuk. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, berarti setan yang masuk. Kan bahaya kalau setan yang masuk. Seperti apa contohnya? Disebutkan dalam beberapa riwayat. Pertama, riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul malaikah baitan fihi tamathil aw tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada berhala dan gambarnya. Dalam riwayat, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Dalam riwayat, la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun. Tidak akan masuk ke rumah malaikat yang di rumah itu ada jaras. Jaras itu semacam apa ya? Kalau untuk kalung sapi yang bunyi-bunyi itu betul. Ya, yang kleng itu. Gitulah kayak. Ya, kan ada yang biasa ditaruh di leher sapi, dibunyi itu, lonceng kecil itu kan. Ya. Tapi ada juga yang mentafsirkan maksudnya jaros di sini adalah juljul. Juljul itu bahasa Arab, bahasa kitanya seperti lonceng kecil untuk anting-anting perempuan tuh. Karena ada yang bentuk lonceng. Ataupun lonceng kecil yang biasa digunakan untuk perhiasan di kaki. Ya, itu juga jangan dipakai. Jadi kalau istri antum membelikan emas, tapi nggak yakin antum beli. Pokoknya istri antum belikan kalung gitu ya, anting atau apa, bandulnya itu jangan bentuk lonceng itu maksudnya. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Atau yang biasa digunakan di leher-leher binatang. Alasannya karena
menyerupai orang-orang kafir, dan ada yang mengatakan karena itu mazamir syayatin. Mazamir itu seruling setan. Walaupun ada yang melemahkan hadis ini, tapi juga ada yang mensahihkannya. Intinya di sini bahwa ada, kalau kita melihat dari 3 riwayat yang kita baca, berarti jangan sampai ada lukisan. Satu, maksudnya gambar yang bernyawa yang dilukis oleh tangan, bukan foto ya, maksudnya yang di tangan. Orang ngelukis orang, ngelukis binatang gitu ya. Pokoknya makhluk yang bernyawa. Karena nanti pada hari kiamat kita disuruh menghidupkannya. Kemudian yang kedua patung. Nggak boleh ada patung. Ya. Kemudian yang ketiga maksudnya adalah berhala yang ditenggerkan di situ. Adapun boneka-boneka yang dimainkan anak-anak, ditendang, diduduki, dikencingi, diompoli, nggak masalah, itu dihinakan. Ya, maksudnya patung ditaruh gitu saja, nggak diapa-apain. Ya, tapi kalau boneka-boneka yang diuncal-uncal anak-anak itu tidak apa-apa karena dihinakan sifatnya. Ya. Kemudian juga yang ketiga anjing. Bahkan ngeri kalau cerita anjing, karena orang yang melihara anjing itu setiap hari dikurangi paling 1 qirat tuh, kecuali anjing-anjing tertentu ya. Maksudnya anjing berburu, anjing untuk jaga kebun dan begitu seterusnya, itu tidak masuk ya. Maksudnya melihara anjing kayak melihara kucing gitu kan, maka dilarang dalam Islam, malaikat nggak akan masuk ya. Kemudian juga tadi lonceng, dan ada tambahan wala junubun, dan malaikat tidak akan masuk ke rumah orang yang tidak pernah mandi junub. Kalau kita orang yang sudah ngaji kan paham, mau sholat mesti kalau junub mandi kan itu. Tapi berapa banyak orang-orang awam yang nggak peduli dengan junub. Mungkin setahun sekali dia mandi junub tuh. Memang dia mandi, tapi kalau tidak niat mandi junub kan tidak junub dia. Karena mandi junub itu harus ada niat. Tapi orang yang tidak pernah sholat, jangan kepikiran mandinya, sholat aja kepikiran sebenarnya mau mandi junub kan. Nah, orang yang tidak pernah mandi junub, malaikat nggak masuk di situ. Naudzubillah. Ya. Jadi ini 5 perkara berarti ya. Gambar makhluk yang bernyawa, lukisan, kemudian patung, kemudian anjing, kemudian lonceng tadi ya, kemudian orang yang tidak pernah mandi junub. Bahkan sebagian para ulama ada yang menambah sampai banyak sekali rumah yang di dalamnya memutus silaturahim, kemudian rumah yang di dalamnya memakan riba, rumah yang di dalamnya memakan harta anak yatim, rumah yang di dalamnya tidak menyebut nama-nama Allah, rumah yang di dalamnya tidak pernah bersolawat, rumah yang di dalamnya penuh dengan caci maki dan laknat, rumah yang di dalamnya banyak lantunan-lantunan lagu dan musik dan tidak pernah berzikir, rumah yang di dalamnya ada minuman khamr, rumah yang di dalamnya digunakan untuk perjudian, rumah yang di dalamnya digunakan untuk kesyirikan, rumah yang di dalamnya ada mantra-mantra, ada dupa-dupa untuk sesajen kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, termasuk rumah yang penghuninya boros, tabdzir ya, dan rumah yang di dalamnya ada para anak-anak yang durhaka dengan orang tua, termasuk rumah yang digunakan untuk kejahatan, kekejian, sarang maksiat, atau rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Quran, rumah yang di dalamnya biasa berdusta orang-orangnya, ataupun rumah yang ada seorang istri selalu membuat jengkel suaminya ya, diajak berhubungan tak mau, berminggu-minggu tak mau, naudzubillah ya. Dan itu biasanya faktor U kalau udah faktor U udah susah. Suaminya faktor U semangat, istrinya faktor U hilanglah semangatnya kan itu. Nah, terkadang tidak berpikir ke situ tuh, bahwa suami itu menikah sebenarnya ingin dilayani. Kalau tidak ada istri mau layani siapa kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lah. Ada sebagian ulama yang kemudian sampai 20, kalau kita kumpulkan kan 20 perkara tuh. Ya. Orang-orang yang melakukan perkara ini malaikat tidak akan masuk. Sebab konsekuensinya kalau rumah kita tidak dimasuki malaikat, berarti yang masuk setan masalahnya. Disitulah berkahnya hilang. Makanya 3 perkara ini penting. Jangan tinggalkan salam,
Jangan tinggalkan baca basmalah, jauhi perkara-perkara yang malaikat tak masuk di rumah. Ya, maka rumah kita insyaallah akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.